Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yayu Yulia di pertemuan kedua. Masih melanjutkan tentang teks deskripsi dengan submateri yang berbeda, yaitu menentukan teks deskripsi. Di sini kalian disuguhkan dengan sebuah teks deskripsi yang menceritakan tentang seekor kelinci. Kembali dibacakan ya. Kelinciku bernama Bagas. Kunamakan Bagas karena saya berharap kelinci kesayanganku itu selalu sehat dan bugar. Bagas memiliki bulu yang lebat dan putih bersih. Matanya coklat seperti madu. Matanya jernih menyejukkan untuk dipandang. Bibir mungilnya yang merah muda sungguh menggemaskan. Telinganya panjang dan melambai-lambai kalau dia berlari. Bagas sangatlah manja. Hampir tiap malam, Bagas tidur di ujung kakiku. Sebelum keelus-elus, dia akan selalu menggangguku. Kalau waktunya makan, dia berputar-putar di depanku sambil mengibas-ngibaskan telinganya yang panjang. Mulutnya berkomat-kamit seperti orang sedang berdoa. Kemanjaannya membuat aku selalu rindu. Oke, setelah dibacakan, kita mulai bedah ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Sebenarnya ini masih ada kaitannya dengan pertemuan pertama tentang kata umum, kata khusus yang kaitannya untuk menunjukkan emosi yang lebih kuat. Saya berikan contoh, kata umumnya adalah warna. Maka kata khususnya ada kuning, hijau, biru, putih, dan masih banyak lagi tentang warna. Kemudian, kata umumnya menggerakkan. Kata khususnya ada mengibaskan. Biasanya ini mengibaskan itu bisa pada hewan, kucing, kelinci juga bisa ya. Kalau kelinci mungkin tadi disebutkan pada teks Bagas itu mengibaskan telinganya yang panjang. Sedangkan untuk mengepakkan, kenapa kata khusus? Karena biasanya mengepakkan itu identik dengan hewan yang bisa terbang atau hewan yang memiliki sayap. Mengepakkan sayapnya untuk terbang ke langit. Mengepakkan sayapnya dengan indah, menunjukkan kemolekannya dan lain sebagainya. Kemudian, dalam teks deskripsi ada juga istilah kalimat perincian. Kalimat perincian ini untuk menjelaskan lebih detail. Misalnya di sini ya, perbandingannya. Ada sebuah kalimat, ibuku orang yang sangat baik. Nah, kenapa ibu dikatakan baik? Ada penjelasannya di sini. Dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Nah, itu kalimat perincian. Ya, seperti ini. Bisa dilihat. Nah, kemudian poin ketiga adalah kalimat pernyataan seakan dapat dilihat, didengar, dan dirasakan. Seakan dapat dilihat, kulitnya kuning langsat. Kenapa sih bisa masuk kategori seakan dilihat? Nah, ketika kalian bisa membedakan warna mana kuning, mana hitam, mana biru, mana hijau, maka indera yang digunakan adalah mata. Sehingga kesimpulannya kalimat tersebut seolah dapat dilihat. Selanjutnya,
seakan dapat didengar. Kenapa bernyanyi kecil termasuk ke dalam contoh kalimat seakan dapat didengar? Ketika ada orang yang bernyanyi, ada yang bersiul, ada yang berteriak, ada yang berbisik, maka indera yang digunakan adalah telinga. Oleh karena itu, termasuk kategori seakan dapat didengar. Terakhir, seakan dapat dirasakan. Nah, untuk seakan dapat dirasakan biasanya berkaitan dengan suasana, perasaan, atau hati ya. Nah, di sini contoh kalimatnya, rasa hangat berbaur dengan lembutnya. Embusan angin sore melingkupi seluruh tubuh. Jadi seolah si pembaca itu berada di sebuah pantai, merasakan angin sore. Oke, sekarang kembali lagi ke teks Bagas ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa kalimat yang sudah Ibu beri tanda merah, tujuannya agar kalian bisa jelas membedakan ya, tentang kata umum, kata khusus, tentang seakan kalimat yang dapat dilihat, didengar, ataupun dirasakan. Nah, di sini contoh pertama, matanya jernih menyejukkan untuk dipandang. Nah, kira-kira ini kalimat apa? Oke, sudah mulai ada jawaban. Yap, ini adalah kalimat yang menunjukkan seakan dapat dilihat. Kenapa sih? Lihat, ada kata kuncinya. Menyejukkan untuk dipandang. Berarti indera yang digunakan adalah mata. Oke, semoga paham ya. Kemudian, di sini ada kata khusus. Merah muda. Kata merah muda ini adalah kata khusus dari warna. Kemudian ada lagi kata yang digarisbawahi melambai-lambai. Nah, kata melambai-lambai ini adalah kata khusus dari kata umumnya menggerakkan. Ada juga mengibas-ngibaskan. Ada juga berputar-putar dan masih banyak. Oke, ada yang bisa menemukan kalimat lain yang mungkin belum ditandai oleh Ibu? Oke, nah coba Ibu tunjuk ya. Bagas memiliki bulu yang lebat dan putih bersih. Kira-kira kalimat ini akan dapat dilihat, didengar, atau dirasakan? 1, 2, 3. Ya. Kalimat ini adalah kalimat yang merangsang panca indera kita, yaitu mata. Karena bulu yang lebat, putih, bersih itu bisa terlihat. Kulitnya putih, kulitnya hitam, pasti yang dilihat. Maka kalimat tersebut menunjukkan seakan dapat dilihat. Oke, lanjut ya. Ini masih yang tadi. Nah, masih kalimat yang lanjutan dari teks Bagas. Saya lanjutkan. Bagas memiliki perilaku unik. Kalau marah, Bagas melakukan atraksi yang menarik. Dia menggunakan kaki belakangnya dan melompat dalam jangkauan yang begitu jauh. Buk, sering terdengar dia menjatuhkan diri. Kadang dia melompat sampai sejauh 3 meter. Kalau tidak dipedulikan, kakinya dientak-entakan seperti anak kecil yang merajuk minta dibelikan mainan. Dengan menggunakan kaki belakangnya pula, dia berdiri sangat tinggi seperti sedang menunjukkan bahwa dia bisa menarik perhatian kita. Oke, sampai sini teks Bagasnya selesai ya. Kembali lagi ke poin yang tadi, kata umum khusus, kalimat perincian, dan yang merangsang panca indera. Di sini Ibu sudah menggarisbawahi kata atau kalimat buk, sering terdengar dia menjatuhkan diri. Nah,
Kira-kira nih, indera apa sih yang digunakan ketika ada kalimat ini? 1, 2, 3. Ya, ini kalimat yang menunjukkan seakan dapat terdengar. Di sini jelas ya, ada suaranya, suara buk, dan di sini kata kuncinya terdengar. Oke, itu adalah teks deskripsi tentang Bagas. Selanjutnya, kita urutkan dari tujuan. Tujuan teks tadi, penulis ingin menggambarkan seekor kelinci yang bernama Bagas. Kemudian, rinciannya apa saja sih yang penulis tuangkan? Pertama, penulis menggambarkan tentang ciri fisik. Bulunya yang lebat, putih bersih, matanya yang jernih, telinganya yang panjang. Kemudian karakternya yang manja. Kebiasaannya ini di sana disebutkan bahwa Bagas ini selalu merajuk ya. Kadang merajuk itu bisa diidentikan seperti merengek atau tadi dengan kebiasaannya ketika menggoda si pemiliknya ya, kalau mau tidur. Nah, perasaan terhadap objek adalah si penulis sangat menyukai dan menyayangi Bagas. Ingat, Bagas di sini adalah seekor kelinci. Oke, untuk pertemuan kedua sampai sini saja. Terima kasih. Jangan lupa subscribe YouTube Ibu ya, dengan nama channel Goresan Lembayung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.